Freemasonry, organisasi persaudaraan para pemikir bebas, berkembang di santero dunia sejak abad ke-14. Di Indonesia, jejak Freemasonry tidak hanya bisa dilihat dari bangunan atau simbol-simbol, tetapi juga melalui para tokoh dan pemikirannya. Memasuki halaman depan Museum Prasasti atau dikenal dengan Museum Taman Prasasti di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pengunjung akan langsung disuguhi pemandangan sederetan prasasti nisan yang ditempel di dinding bagian kanan dan kiri. Di deretan relief penanda nisan itu ada gambar mata, penggaris, passer, atau jangka. Di salah satu prasasti nisan tertulis kalimat dalam bahasa Belanda yang artinya di sini dimakamkan The Deutsche Senator, prajurit berkuda atau kavaleri Angkatan Perang Hindia Belanda. Mayor di pasukan berkuda N7 itu lahir di Nijmegen 17 Oktober 1788 serta meninggal di Rijswijk 21 Agustus 1820. Tertulis pula seorang prajurit pemberani, putra yang baik, dan teman yang tulus, disayangi oleh semua yang mengenalnya. Nelly Suratminto, peneliti sekaligus anggota tim ahli cagar budaya nasional, menjelaskan yang terukir di bagian bawah nisan berupa lambang mata, penggaris, dan passer di bawah tulisan punya makna. Merujuk Albert Pike, pendiri Freemasonry Skotlandia, passer dimaknai sebagai lambang ketuhanan, penggaris dimaknai sebagai wujud bumi produktif alam semesta. Adapun mata merupakan lambang The Eye of God atau mata yang melihat segalanya, dan The Eye of Horus dari zaman Mesir purba. Sementara perpaduan passer dan penggaris melambangkan yin dan yang antara keras dan lembut, serta pria dan wanita yang bermakna harmoni atau keseimbangan. Selain mata, passer, dan penggaris, terdapat lambang-lambang lain terkait Freemasonry. Misalnya jam pasir pada nisan Nicholas Pascal yang meninggal pada tahun 1877. Menurut Lily, jam pasir adalah salah satu atribut Kronos, dewa waktu. Lambang tersebut jadi salah satu objek simbolis yang direnungkan oleh calon anggota di ruang gelap dan ritual Freemasonry. Dalam bahasa Perancis, ruang gelap yang menjadi tempat perundungan itu adalah Chambre de l'Effraction. Jam pasir melambangkan jalannya waktu. Manusia terikat oleh perjalanan waktu. Ada waktu datang dan waktu pergi, bukan simbol kematian, melainkan kefanaan dan berlalunya waktu yang secara alami, termasuk memento mori atau ingatan kematian. Ada pula lambang ular di nisan Johann Harmer Rudolf Kohler, serdadu berpangkat mayor jenderal yang tewas dalam perang Aceh. Ada dua arti dari lambang ular. Pertama, ular berarti immortalitas atau tidak mengenal kematian. Bab ular sama seperti kepiting yang selalu berganti kulit untuk menjadi baru. Kedua, ular menggigit ekor sendiri. Lily menjelaskan lambang itu petanda lingkaran sempurna atau kehidupan yang kekal setelah kematian. Satu lambang lainnya ialah tengkorak dan tulang dengan bulir gandum pada salah satu makam. Posisi tulang lengan bersilang itu membentuk salib Saint Andrews, dimaknai sebagai jalan menuju kesempurnaan. Dalam pandangan Kristiani, menurut Lily, kesempurnaan dicapai dengan kematian. Kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi justru awal dari kehidupan kekal setelahnya. Sementara bulir gandum melambangkan buah-buah kehidupan. Apabila jumlahnya 6 berarti sempurna dan harmoni. Selain lambang-lambang di Museum Taman Prasasti, ada pula bundaran Hotel Indonesia yang dianggap sebagai simbol atau lambang ketuhanan Eye of God. Bundaran HI dikonsepkan menjadi titik tuju dunia melihat Indonesia. Masih banyak lagi tanda dan bukti keberadaan Freemasonry di Indonesia yang akan kita bahas di video-video selanjutnya.